Hai, selamat datang di channel Lentera Waktu, channel yang berusaha memberi cahaya bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi saat ada konten baru di channel Lentera Waktu. Pernah gak sih teman-teman merasa bingung dengan diri sendiri? Bingung kenapa diri sendiri terus-terusan gagal dalam menghadapi suatu jalan kehidupan? Bingung mau lanjutin S2 atau mau kerja dulu karena pertimbangan ini dan itu, dan bingung memutuskan segala sesuatu yang menyangkut masa depan, serta bingung kenapa relasi pertemanan kita semakin mengecil. Nah, biasanya hal ini disebut dengan quarter life crisis atau krisis seperempat kehidupan. Dalam krisis ini biasanya dialami oleh orang yang berusia 20-35 tahun. Ya, itu merupakan suatu fase kehidupan. Namun, tidak semua mengalami krisis tersebut. Ada beberapa sebagian yang mengalami krisis kehidupan tersebut. Ada sebagian lagi yang berumur 20-35 tahun tidak mengalami krisis tersebut. Nah, kenapa sih hal itu terjadi? Oke, dalam kehidupan manusia ada tahap perkembangan, mulai dari tahap perkembangan sebelum lahir sampai lanjut usia. Pada umur 20-35 tahun ini kita berada di tahap peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal. Nah, di masa peralihan ini kita bisa dibilang sebagai adaptasi di kehidupan yang sebenarnya dalam tahap perkembangan dewasa awal. Krisis ini atau quarter life crisis ini terjadi karena dua faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini biasanya dari luar, ya di luar kendali kita, bukan dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita merupakan faktor internal. Faktor-faktor ini misalnya ketika ada tekanan dari luar, misal ketika kita kuliah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, mulai dari kapan kamu lulus, kapan kamu kerja, kapan kamu nikah, bahkan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan tersebut tidak akan lepas dari diri kita karena kita berada di lingkungan sosial. Kita hidup di antara atau di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak mungkin kita menghilangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi kita bisa menghindarinya. Bukan menghindari sih, lebih tepatnya bagaimana sih respon kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Seperti itu. Nah, respon itu tadi merupakan faktor internal. Apabila respon kita terhadap faktor eksternal tersebut negatif, maka yang didapat dalam diri kita ya akan negatif, mengalami krisis kehidupan. Namun, apabila diri kita merespon secara positif, maka yang akan didapat dalam diri kita juga positif. Lalu bagaimana sih cara kita atau respon kita atau apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi krisis yang seperti itu? Yang pertama yaitu ini, kenali dirimu sendiri. Ya, bagaimana sih cara mengenali diri sendiri? Bukan berarti mengenali diri sendiri itu siapa nama kita, di mana rumah kita, tempat tanggal lahir kita, bukannya itu. Tapi apa sih kekurangan dan kelebihan kita? Bagaimana sih kekurangan itu dapat kita perbaiki dan bagaimana kelebihan itu dapat kita tingkatkan? Itu merupakan cara mengenali diri kita yang sebenarnya. Jadi ketika kita punya kekurangan bukan untuk diratapi teman-teman, tapi untuk diperbaiki. Kemudian ketika kita mempunyai kelebihan bukan untuk dibanggakan, bukan untuk kita berhenti berusaha, tapi bagaimana meningkatkan lagi kelebihan tersebut. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ini. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi teman-teman, kita lebih suka membandingkan diri dengan orang lain. Wah, si A udah sukses banget. Wah, si B udah terkenal nih. Wah, si C udah bisa mendapatkan ini, itu, dan sebagainya. Teman-teman, kita mempunyai prioritas sendiri. Kita mempunyai indikator kesuksesan diri kita sendiri. Ketika diri kita merespon sebagai sesuatu yang negatif, maka kita akan merasa minder, merasa tidak percaya diri, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak berhasil mencapai suatu target. Padahal kita mempunyai sesuatu yang berharga, kita mempunyai diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, kita harus mampu dong berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Diri kita berubah itu bukan karena orang lain. Diri kita berubah itu bukan karena patokan kesuksesan orang lain. Diri kita berubah itu bukan karena patokan apa yang dikatakan orang lain, tapi patokan dari masa lalu kita. Apabila kita lebih baik dari masa lalu kita berhasil. Kemudian karena waktu berjalan sedemikian rupa, waktu terus berjalan, maka kita harus lebih baik lagi dari hari kemarin, bukan lebih buruk lagi dari hari kemarin. Seperti itu teman-teman.
Kemudian yang ketiga yaitu ini, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi teman-teman, masa depan kita itu sangat panjang sekali. Bukan berarti kita bingung atau mungkin gelisah dengan masa depan yang ada. Bukan berarti juga kita terpaku pada masa lalu yang telah berlalu. Tapi bagaimana kita menghadapi masa sekarang yang kita jalani. Jadi tetap lakukan. Apa sih yang bermanfaat bagi diri kita? Apa sih yang bermanfaat bagi orang lain? Lakukan saja selagi itu masih produktif, selagi itu manfaat, ya sudah lakukan. Karena ketika kita terus meratapi permasalahan, ketika kita terus terpuruk dalam suatu kejadian tertentu yang membuat diri kita semakin hancur, itu tidak akan menyelesaikan satu masalah dan akan membuat kita selamanya menjadi orang yang tersakiti. Jadi lakukan apa yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Jadi itu ya teman-teman mengenai quarter life crisis. Apabila teman-teman ada komen atau ada saran mengenai ide selanjutnya seperti apa, bisa teman-teman merekomendasikan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.